Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 56. Ahzab 33 ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusholluna, bersolawat mereka, alan nabi, kepada nabi. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu, yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian, alaihi, atas nabi, wasallimu, dan ucapkan salam, tasliman, sungguh salam. Ayat ini mengandung dua hal. Pertama, informasi dari Al-Quran. Yang kedua, perintah-perintah Al-Quran. Informasinya adalah kita diberitahu oleh Al-Quran bahwa Allah itu selalu bersolawat kepada Nabi. Para malaikat pun selalu bersolawat kepada Nabi, sehingga ruang angkasa di atas kita itu penuh dengan solawat-solawat para malaikat kepada Nabi. Kemudian Allah pun terus-menerus bersolawat kepada Nabi, sehingga menggunakan yusollun. Yusollun itu fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' diantara faedahnya adalah lil istimrar, untuk menunjukkan arti berketerusan, tidak pernah henti, tidak pernah telat. Itulah kehebatan Allah, dan itu pula kehebatan para malaikat. Kemudian yang kedua, setelah Al-Quran memberi informasi Allah selalu bersolawat kepada Nabi, para malaikat pun bersolawat kepada Nabi, lalu semua orang yang mengaku dirinya beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi. Ini yang merupakan anjuran, ini yang merupakan perintah. Dengan demikian ruang angkasa penuh suara sholawat malaikat. Diharapkan bumi juga ruangannya dipenuhi dengan sholawat orang-orang mukmin, sehingga dari bawah tembus ke atas sampai ke aras semuanya bersolawat kepada Nabi. Akhirnya Nabi kita betul-betul Nabi yang paling istimewa. Kemudian poin berikutnya,
makna sholawat Allah kepada Nabi, makna sholawat malaikat kepada Nabi, makna sholawat kita kepada Nabi. Kemudian sholawat Allah kepada Nabi bukan berdoa. Bukan berdoa. Kalau Allah berdoa ditujukan kepada siapa itu? Karena unsur doa kan tiga. Ada orang yang berdoa. Al-mad'u, ada yang dimintai. Kemudian al-mad'u lahu, yang dimintakan. Nah, kalau Allah berdoa berarti kepada siapa? Oleh karena itulah semua ulama sepakat yang dimaksud sholawat Allah kepada Nabi adalah Allah selalu merahmati kepada Nabi. Kemudian Allah selalu menyanjung Nabi fil malail a'la, di kelompok malaikat yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi kedudukannya, yaitu yang ada di sekitar arsana. Sehingga Allah terus-menerus menyanjung Nabi di hadapan para al-malakul a'la. Kemudian yang ketiga, maghfiratullah lahu, Allah selalu memberi maghfirah kepada Nabi. Walaupun Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara dari dosa, namun kemaksuman Nabi Muhammad itu pun bantuan dari Allah. Tanpa bantuan dari Allah, Nabi Muhammad tidak bisa. Karena Nabi Muhammad pun punya hati. Hati itu bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu artinya apa? Bolak-balik. Pagi tahu, siang tempe. Seperti itu hati. Lah, untuk mengendalikan hati kita tidak mampu. Kalau tidak ada bantuan dari Allah, maka Nabi Muhammad ya begitu. Gara-gara terus-menerus dapat pengampunan dari Allah, maka hidup Nabi lurus-lurus saja atas siratil mustaqim terus-menerus. Berarti yang dimaksud sholawat Allah kepada Nabi Muhammad meliputi tiga. Pertama, Allah selalu memberi rahmat, kasih sayang kepada Nabi. Yang kedua, Allah selalu menyanjung Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Kemudian yang ketiga, Allah selalu memberi maghfirah kepada Nabi Muhammad. Kemudian sholawatnya malaikat kepada Nabi. Kalau sholawat malaikat kepada Nabi itu adalah doa lin nabiyyi birrahmah wal barakah wal maghfirah wal manzilah ar-rafi'ah. Sholawat malaikat kepada Nabi itu meliputi 4. Pertama, malaikat selalu berdoa kepada Allah agar Allah tetap merahmati Nabi Muhammad, agar Allah tetap memberi keberkahan Nabi Muhammad, agar Allah terus-menerus memberi pengampunan kepada Nabi, dan yang terakhir, malaikat berdoa agar Allah terus-menerus memberi Nabi Muhammad derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Kedudukan di dunia dimohonkan oleh malaikat agar Nabilah orang yang tertinggi sedunia ini. Besok di akhirat juga memperoleh kedudukan yang paling tinggi. Sehingga bisa diterangkan surga itu mempunyai 100 lantai. Kemudian dari lantai yang 100 ada 1 kamar, Pak, VIP.
yang tidak boleh ditempati hanya untuk satu orang saja. Makanya Nabi Muhammad mengharap agar dirinya lah yang bisa menempati kamar istimewa yang ada di surga, yang ada di lantai paling atas. Gara-gara itulah akhirnya malaikat pun berdoa kepada Allah agar Allah memberi al-manzilatar rafi'ah, kedudukan yang tinggi kepada Nabi Muhammad. Kemudian sholawat kita sebagai orang mukmin kepada Nabi Muhammad, apa artinya? Doauna lin nabi, kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah terus menerus memberi rahmat kepada Nabi. Kita berdoa kepada Allah agar Allah terus menerus menyanjung Nabi. Kita berdoa kepada Allah agar Allah terus menerus memberi pengampunan kepada Nabi. Itulah makna sholawat Allah kepada Nabi, itulah makna sholawat malaikat kepada Nabi, dan itu pula sholawat kita kepada Nabi. Kemudian poin berikutnya apa? Hukum bersolawat kepada Nabi. Zahaba jumhur ulama ila anna sholata 'alan nabi qurbatun wa ibadatun. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholawat kepada Nabi itu adalah qurbatun, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau panjenengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, berarti panjenengan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak panjenengan bersolawat kepada Nabi, semakin dekatlah kedudukan panjenengan kepada Allah. Wa ibadatun, dan sholawat kepada Nabi itu ibadah. Sehingga setiap panjenengan bersolawat selalu dapat pahala. Semakin banyak sholawat yang panjenengan kumandangkan, maka semakin banyaklah pahala yang panjenengan peroleh. Kemudian ulama tadi meneruskan wa annaha wajibatun fil umri marratan. Sedangkan sholawat kepada Nabi itu hukumnya wajib, hanya sekali seumur hidup. Bayangkan, bersolawat kepada Nabi itu hukumnya wajib, namun hanya sekali seumur hidup. Hal ini sesuai dengan kaidah al-aslu fil amri la yaktadid tikroro. Asal di dalam perintah itu tidak menunjukkan arti berulang-ulang. Illa ma'dallat dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menentang, seperti salat. Nabi Muhammad menerangkan, kamu diwajibkan oleh Allah salat 5 kali, kulla yaumin wa lailatin, setiap hari, setiap malam. Berarti apa? Itu dalil yang menentukan. Sehingga mestinya salat itu hanya sekali dikerjakan, karena ada dalil yang menerangkan kulla yaumin wa lailatin, setiap hari setiap malam 5 kali, maka berarti sholat itu wajib tiap hari. Dan ini sudah biasa panjenengan lakukan. Sementara urusan sholawat kepada Nabi itu tidak ada dalil yang menentang, sehingga tetap kita diwajibkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi, namun wajibnya itu sekali untuk seumur hidup. Kalau panjenengan sudah pernah bersolawat kepada Nabi, berarti panjenengan sudah melaksanakan ayat ini dan sudah melaksanakan perintah Allah. Namun para ulama meneruskan, wa mandubatun wa masnunatun fi kulli waqtin wa hinin. Sholawat
memang yang diwajibkan hanya sekali seumur hidup, namun panjenengan dianjurkan dan disunahkan untuk memperbanyak sholawat di sepanjang waktu dan di sepanjang zaman. Sunnah kan? Sehingga daripada duduk menunggu istri belanja di pasar, panjenengan parkir di depan toko, mending sambil duduk menunggu bersolawat. Itu hukumnya sunnah, dan itu dianjurkan. Karena sunnah, maka Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim, Nabi mengatakan man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang bersolawat kepada saya, kata Nabi, 1 kali sholawat, maka Allah akan merahmati dia 10 kali. Nah, kalau panjenengan sambil duduk menunggu istri belanja di mall itu bersolawat 100 kali, ya tinggal mengalihkan Pak, 10 berarti 1000 kebaikan. Berarti panjenengan tidak dianggap pengangguran. Kelihatannya duduk santai, tapi tidak dianggap pengangguran. Mengapa? Karena duduknya panjenengan isi dengan zikir kepada Allah, termasuk zikir adalah membaca sholawat itu. Kemudian masalahnya Pak, bagaimana sholawat Nabi ketika sholat itu? Ketika tasahud itu kan ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, dan seterusnya itu ya. Kemudian para ulama Pak berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan annaha wajibatun fis sholati, sesungguhnya bersolawat kepada Nabi hukumnya wajib di dalam salat ketika tasahud akhir. Kalau tasahud awal tidak ada solawatnya, tidak masalah. Kalau tasahud akhir wajib ada solawatnya. Wala tasihhu sholatu bidunia, salat tidak sah kalau panjenengan tidak membaca solawat Nabi. Ini madhab Syafi'i dan madhab Ahmad. Kemudian apa dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i sampai berani mewajibkan sholawat itu wajib dan sholat tidak sah kalau tidak bersolawat? Ada hadis yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, yaitu hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bercerita, qala rajulun ya Rasulullah qad arafna at-taslim alaika. Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi, kemudian mengatakan, kami diperintah oleh Allah bersolawat kepada engkau dan bersalam kepada engkau. Urusan salam kami sudah tahu. Kalau di luar sholat apa? Assalamu alaika ya Rasulullah. Namun kalau di dalam sholat assalamu apa? Assalamu alaika ya, namanya lafadznya Pak kalau di dalam sholat itu. Salam kepada Nabi, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam yang sudah diketahui oleh para sahabat termasuk Rasul ini. Kemudian bagaimana kami bersolawat kepada panjenengan? Nabi Muhammad langsung menjawab, qul, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nanti ada Pak di dalam hadis lain fil alamina itu ada. Memang sholawatnya itu lafadznya bermacam-macam. Kalau ini Bukhari dan Muslim. Lah dari sini nyata. Setelah kita duduk tahiyat akhir membaca assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, baru apa? Allahumma sholli ala Muhammad sampai Hamidum Majid. Nah, dari sinilah akhirnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, guru dan muridnya, berfatwa bahwa sholawat ketika sholat adalah wajib. Sholat tidak sah kalau tidak ada bacaan sholawat. Ternyata pendapat Imam Syafi'i ini dan Imam Ahmad itu berbeda Pak, dengan pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan annaha sunnatun muakkadatun fis sholati. Sholawat Nabi ketika sholat hukumnya sunnah, namun muakkadah, ditekankan, jangan ditinggalkan. Namun seandainya ditinggalkan, watasiku sholat di dunia, sholat tetap sah tanpa membaca sholawat ma'al karohati wal isa'ah. Namun sholat yang tidak ada sholawatnya itu dibenci, karoha wal isa'ah, dan nilainya jelek. Sehingga tinggal panjenengan kepingin sholat jenengan nilainya 100, apa hanya usruha, pahalanya hanya 1/10, apa sumunuha 1/8. Karena pahala orang sholat itu kan beda-beda Pak ya. Ada yang bisa lengkap sampai 100, ada yang 60, ada yang 40, bahkan ada yang 0 sama sekali, tidak ada nilai. Makanya lah sekarang apa dasar yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kok berani-beraninya mengatakan sunnatun muakkadatun sehingga orang sholat sah tanpa sholawat? Ada dalil yang dipakai, dalil hadis dari Nabi Muhammad tentang itu Muawiyah Pak, Muawiyah As-Sulami. Dia ini pernah jalan-jalan ke kota, kemudian setelah sampai di Madinah waktu sholat tiba, lalu dia mampir ke masjid, ngiras-ngirus, lihat Masjid Nabawi, ngiras-ngirus, sesekalilah menjadi makmumnya Nabi Muhammad. Setelah sholat Pak, ikut Nabi sholat, lah kok sebelahnya Pak ada yang bersin Pak. Wah, langsung Muawiyah menjawab, yarhamukallah itu. Akhirnya teman-teman sebelah kiri kanan melirik semuanya begini. Siapa? Lah setelah dilirik orang banyak, lah kok malah ngomong gitu. Ngapain? Lirik-lirik. Itu di tengah sholat, ngapain? Gitu. Akhirnya para sahabat gini, diisarai agar diam. Akhirnya apa? Dia penasaran, astagfirullah. Berarti saya keliru. Sahabat saja marah seperti itu, nanti bagaimana kalau selesai sholat kira-kira saya diapain oleh Nabi Muhammad itu. Ternyata setelah selesai sholat Nabi Muhammad berdiri Pak. Taslim ya, tausiah 5 menit itu. Kemudian isinya apa? Nabi Muhammad mengatakan, inna sholatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Inna ma hiya tasbih wa tahlil wa qiraatul Qur'an. Nabi Muhammad mengatakan, Bapak Ibu-ibu jamaah salat rahimakumullah,
sholat itu tidak boleh dicampuri dengan omongan manusia. Sholat itu tidak boleh dicampuri dengan omongan manusia. Mengapa? Karena sholat itu isinya tasbih, tahlil, dan qiraatul Quran. Titik, Pak. Nabi hanya menyebut 3. Tidak ada wassolawatu ala nabi gitu, Pak. Dan sholawat Nabi tidak. Dari sini maka Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyimpulkan ternyata sholawat itu tidak wajib. Seandainya wajib mesti apa? Disebut. Nah itulah. Nah sekarang bagaimana panjenengan? Gampang. Untuk mengatasi wajib apa sunnah, maka panjenengan perlu kembali kepada hadis shollu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah panjenengan seperti panjenengan mengetahui Nabi Muhammad salat. Ternyata Nabi Muhammad salat itu selalu membaca salawat. Berarti panjenengan cukup mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi. Karena Nabi itu selalu membaca salawat, ya oke lah. Kita tidak menghiraukan wajib atau sunnah muakkadahnya, sah atau tidak sahnya. Yang penting kita salat mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian poin berikutnya, Pak. Bolehkah sholawat kepada selain Nabi? Bolehkah sholawat kepada selain Nabi? Contoh, Allahumma sholli ala Ali Mansur, Allahumma sholli ala Miftahul Huda. Nah, begitu kan? Ini juga dipermasalahkan. Akhirnya apa? Gara-gara itu dhahabal al-aksarun ila anna sholata khosotun bil anbiya fala tajuzu li ghairihim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholawat itu khusus untuk para nabi. Khusus untuk para nabi. Fala tajuzu li ghairihim. Selain nabi tidak boleh. Yang boleh apa? Wardho, ya Allah ridhoilah. Seperti apa? Setiap ada sahabat disebut selanjutnya apa? Radhiyallahu anhu. Karena memang Allah sendiri sangat meridhoi para sahabat, sangat meridhoi para tabi'in. Lah karena itu merupakan kekhususan untuk para nabi, fala yasihu, maka tidak sah antakula bahwa kamu ngomong Allahumma sholli ala fulanin wa fulanin. Ya Allah, rahmatilah si fulan dan si fulan. Begitu. Itu yang diterangkan oleh mayoritas ulama. Namun sebagian ulama ada, Pak, yang membolehkan. Alasannya apa? Karena sholawat itu kan doa itu. Masa mendoakan kepada sesama mukmin tidak boleh gitu. Alasannya apa? Nabi Muhammad pernah kedatangan seseorang menyerahkan zakat. Ini zakat saya, Bi. Maka Nabi Muhammad langsung ngomong Allahumma sholli ala Abi Aufa wa alihi. Ya Allah, rahmatilah Abu Aufa dan keluarga-keluarganya. Inilah doa jenengan sebagai amil. Sehingga kalau apa? Kalau ada orang menyetorkan zakat, minimal didoakan Allahumma sholli ala, sebut namanya, ditambah dan keluarga-keluarganya. Ya Allah, rahmatilah dia dan rahmatilah semua keluarganya. Lah gara-gara hadis itu akhirnya sebagian ulama membolehkan sholawat untuk orang per orang, tidak hanya untuk Nabi Muhammad.
Kemudian kalau jenengan melihat ada seorang profesor namanya Abu Sa'ud, dia mengatakan amma sholatu ala ghairil anbiya fatajuzu tabaan. Tabaan, Pak. La istiqlalan. Bersolawat untuk orang-orang selain Nabi itu boleh, asalkan disertakan setelah Nabi. Disertakan setelah Nabi. Kalau mandiri jangan, tukrohu, dimakruhkan. Kalau mandiri apa mandiri itu? Allahumma sholli ala Ali Mansur, itu mandiri, Pak. Tapi kalau gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi al mu'minin. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad, rahmatilah keluarganya, rahmatilah anak cucunya, rahmatilah pengikut-pengikutnya yang beriman. Ya, Pak. Itu sepakat, ulama semuanya sepakat itu boleh. Karena apa? Kita disertakan, Pak. Setelah bersalawat kepada Nabi, lalu kita diikutkan. Itu semua ulama sepakat boleh. Yang dimakruhkan begini, Allahumma sholli ala dzurriyyati Muhammadin. Ya Allah, rahmatilah anak cucu Muhammad, tanpa menyebut Nabi Muhammad. Atau Allahumma sholli ala azwaji Muhammadin. Ya Allah, rahmatilah istri-istri Nabi Muhammad, tanpa menyebut Nabi Muhammad dulu. Itu yang tidak dikehendaki atau dimakruhkan oleh sebagian ulama. Maka untuk panjenengan tidak perlu masuk ke ranah itu. Kalau bersolawat monggo secara total, ya. Yaitu apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad wa azwaji, boleh teruskan. Yang penting Nabi Muhammad di nomor satu, kan. Kemudian pernahkah Allah itu bersolawat kepada manusia selain kita, Pak? Ada, Pak. Namun ingat, solawat Allah kepada Nabi beda dengan solawat Allah kepada siapa? Manusia seperti kita. Kemudian orang-orang selain Nabi yang dapat sholawat dari Allah, yang dapat sholawat dari malaikat itu karena punya keistimewaan. Contoh, Pak, ya. Di dalam Al-Quran diterangkan, Pak, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Gara-gara kesabaran yang mereka miliki, maka mereka memperoleh sholawatun mir rabbihim, dapat sholawat dari Allah. Walaupun para ulama sepakat yang dimaksud sholawat itu adalah maghfirah, karena kesabarannya yang tangguh di saat diuji bermacam-macam ujian, namun tetap sabar, sehingga wabasyiri sobirin, ya. Kemudian ayat berikutnya, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Surat Al-Baqarah 155. Kemudian ada lagi hadis, Pak, yang menerangkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, Pak, selalu bersolawat kepada panjenengan yang ada di sini, Pak, sebelah kanan. Jadi jenengan itu kalau sholat berjamaah mengambil sok sebelah kanan, itu bonusnya banyak, Pak. Pertama, dapat sholawat dari Allah, kemudian dapat sholawat dari para malaikat. Entah apa rahasianya, kok dibedakan, padahal sama-sama sop depan, sop kedua, Pak, ya. Yang sebelah kanan dapat bonus, sebelah kiri tidak ada penjelasan. Namun jenengan tidak perlu berebut itu, tidak perlu berebut, karena tempatnya terbatas. Namun yang jelas, Pak, Nabi Muhammad itu kalau selesai sholat mesti apa? Menghadap ke makmum bagian kanan, sehingga keutamaan melihat Nabi Muhammad sendiri, kan,
Dan gara-gara melihat Nabi Muhammad zikir, panjenengan pun paling tidak dengar atau bisa niru. Itulah enaknya yang ada di sebelah kanan. Makanya ada imam yang supaya tidak pilih kasih, begitu selesai sholat langsung menghadap lurus kepada jamaah sehingga kiri kanan kelihatan. Nah, yang penting untuk kita adalah usahakan kalau bersolawat kepada orang lain sebut dulu Nabi Muhammad, kemudian diteruskan diikutkan kepada mana yang panjenengan kehendaki. Kemudian diteruskan, Pak. Poin berikutnya adalah keutamaan sholawat. Keutamaan sholawat itu memang banyak sekali, namun sebagiannya saja yang akan saya sebutkan. Pertama, hadis riwayat Imam Nasai, Nabi Muhammad mengatakan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin wa khuttat anhu asru khotiatin. Hadis riwayat Imam Nasai. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang bersholawat kepada saya 1 kali, maka Allah akan merahmati dia 10 kali dan menghapus kesalahan-kesalahan dia 10 kesalahan. Bonus kan? Ada sholawat dari Allah, kemudian ada penghapusan dosa. Tinggal panjenengan menambahi berapa tiap hari gitu. Itu harus, karena apa? Zikir itu ibadah yang paling gampang. Lebih-lebih menurut penelitian, bapak-bapak ini tiap hari, tiap malam, Pak, pasti mengeluarkan 7.000 kata, Pak. Jadi kalau dihitung jenengan dari bangun sampai mau tidur itu panjenengan ngomong itu 7.000 kata. Kalau ibu-ibu 20.000. Berarti malah jago ceramah. Makanya manfaatkan untuk zikir, sehingga tiap hari 20.000 kalimat zikir itu kan luar biasa. Termasuk sholawat bisa memperoleh rahmat dari Allah, juga bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian yang kedua, Pak, riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan, aulan nasbi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling dekat tempat surganya dengan saya adalah yang paling banyak bersolawat kepada saya. Coba jenengan kalau dibanding dengan ibadahnya Nabi, kenapa? Pernah jenengan sholat malam rakaat pertama membaca Baqarah tamat, ditambah Ali Imran tamat, ditambah An-Nisa tamat, 5 juz 4 lembar. Pernah gitu? Yakin tidak pernah, Pak ya? Berarti yakin walaupun sama-sama masuk surga, itu harapan kita, Pak ya. Namun surga kita jauh dari surga Nabi, namun ada jalan tol agar bisa lebih dekat dengan Nabi. Apa itu? Sholawat. Memperbanyak sholawat kepada Nabi ternyata bisa mengangkat panjenengan agak lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Dan dia senengnya hidup di surga bertetanggan dengan Nabi. Wong hidup di dunia saja bertetanggan dengan Pak Huda, Pak Agus, Pak yang lain, senengnya luar biasa, Pak ya. Damai, tenang, tentrem, adem, ayem itu. Lalu bagaimana kalau di surga bertetangga dengan Nabi Muhammad? Solusinya gampang, sholawat, tidak bondo, hanya modal abab saja, dan itu bisa dikerjakan sambil jalan, sambil duduk, sambil mengendarai, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor berikutnya, Pak, yang nomor 3, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu, Nabi Muhammad ketika berada di sepertiga malam yang akhir, di masjid ternyata banyak orang. Lalu Nabi Muhammad mengatakan,
ja'atir rajifah. Wahai para sahabat, sebentar lagi kiamat datang. Wa ja'al mautu bima fi, dan kematian akan datang dengan semua resikonya itu. Ada yang jungkir, ada yang kerubuhan langit, ada yang terbentur gunung. Karena apa? Trompet pertama ditiup kan, berarti jagat raya ini hancur semuanya, sehingga sisa-sisa manusia yang masih hidup akan menanggung akibat kematian dengan keadaan yang berbeda-beda. Summatat ba'uha radifah, kemudian diikuti dengan guncangan yang kedua, yaitu trompet yang kedua ditiup. Pada waktu itu semua hadirin, Pak, takut sekali. Semuanya diam tertekun, memikirkan bagaimana besok nasib saya, keadaan saya ketika trompet pertama ditiup, dan bagaimana pula keadaan saya ketika trompet yang kedua ditiup. Akhirnya ada seseorang, Pak, seseorang yang bernama Ka'ab itu mendekat kepada Nabi, ini uksirus sholata alaika, saya ini memperbanyak sholawat kepada engkau, tidak yang lain. Jadi tasbih ya kolo-kolo, tahlil ya kolo-kolo, tahmid kolo-kolo. Yang saya perbanyak hanya satu, yaitu sholawat kepada panjenengan. Kemudian fakam aja'alulaka min sholatin, yang bagus sih, kira-kira saya ini bersolawat kepada engkau kira-kira berapa lama itu? Kata Nabi Muhammad, masih tak sekehendak kamu. Akhirnya Ka'ab mengatakan, bagaimana arubu'u, kalau seperempat hari? Seperempat hari berarti 6 jam, Pak, ya. Lah kok Nabi Muhammad mengatakan injita fawa khairun lak, kalau kamu mau menambah itu lebih baik. Kata Ka'ab mengatakan, kalau gitu anisfu, separuh hari, 12 jam. Kata Nabi, injita fawa khairun lak, jika kamu mau menambah itu lebih baik. Ditawar lagi, bagaimana kalau asulusa ini 2/3 itu? Berarti apa? 18 jam itu. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan injitta fahuwa khunaka, jika kamu menambah itu lebih baik. Akhirnya Ka'ab ngomong, kalau gitu adalah setiap nganggur aku akan bersolawat kepada kau. Nah, Nabi baru ngomong idzan tukfahamaka wa yughfaru dzanbuka, kalau kamu kok mau memperbanyak sholawat di saat-saat nganggur, maka kamu dapat 2 jaminan. Jaminan pertama apa? Dosa-dosa kamu akan diampuni semuanya. Kemudian yang kedua, kamu akan terhindar dari sedih, duka, stres, ketakutan yang sangat amat mencekam. Itu jaminannya, Pak. Makanya kadang-kadang banyak anak-anak muda itu membawa motor, nggak bawa SIM, dan STNK, di depan ada taftis, ya, ada razia gitu, apa Pak? Sholawatan. Itu termasuk boleh apa tidak? Sholawat untuk melabui orang itu. Tapi secara zahir sholawat itu bagus, ya. Silahkan memperbanyak sholawat. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat sholawat. Kemudian poin berikutnya sigat sholawat, Pak. Di dalam sholawat ini memang Nabi Muhammad sering, Pak, memberi pelajaran kepada para sahabat sigat sholawat, dan ternyata bermacam-macam. Kemudian di sini saya sebutkan yang sahih saja. Di antaranya tadi, Pak, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari sahabat Ka'ab bin Ujrah.
ketika dia tanya kepada Nabi, "Bi, kami diperintah Allah bersolawat kepada panjenengan, kemudian bagaimana lafadznya?" Nabi ngomong, "Ucapkan saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid." Titik. Ini model yang pertama. Kalau ini yang panjenengan pakai, berarti sudah ada dasarnya, sudah ada dalilnya, berarti sholawat panjenengan betul-betul intas minar nabi, madiin nabi, madiin nabi. Apa ndak boleh? Kalau ulama membuat boleh, yang penting isinya tetap bersholawat kepada nabi. Namun sholawat buatan ulama itu bukan untuk sholat ya, namun untuk di luar sholat, itu tidak masalah. Namun kalau jenengan di waktu sholat, usahakan ambil lafaz yang betul-betul asli dari Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, model yang kedua bersumber dari Abu Hamid As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi Muhammad mengatakan, "Qulu, ucapkan saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi." Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad, rahmatilah istri-istrinya, rahmatilah anak cucunya. Kama sholaita ala Ibrahim, seperti panjenengan merahmati keluarga Nabi Ibrahim. Kata-kata Ali, Pak, pakai hamzah Pak ya, itu bisa bermakna keluarga, bisa bermakna tabi'u Ibrahim, pengikut-pengikut Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan berkailah Nabi Muhammad, wa azwajihi, berkahi pula istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, berkahi pula keturunannya, kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini model yang kedua. Kemudian model yang ketiga, Pak, diriwayatkan oleh Imam Jamaah, Pak, ahli hadis seluruhnya, semuanya pernah menerangkan ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Qulu, ucapkan saja, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika." Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad, hamba engkau dan utusan engkau. Bukan anak engkau ya. Kalau Isa kan dianggap apa? Anaknya Allah. Nih, jenengan menyatakan abduka. Nabi Muhammad adalah betul-betul hamba engkau. Karena Nabi hamba, maka Nabi menghambakan diri kepada Allah, dan ibadahnya luar biasa seriusnya. Kita kalah. Padahal kita tidak Nabi. Tidak ada jaminan surga. Nabi Muhammad sudah ada jaminan surga, namun ibadahnya luar biasa. Kama barokta itu apa? Azwaji, kama sholaita ala Ibrahim, seperti engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim. Ini tidak pakai Ali, langsung Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini ada alaminya, Pak. Sehingga kalau panjenengan ketika sholat menggunakan ini, berarti apa? Sudah ada dasar hukumnya. Kemudian model yang keempat, Pak. Model yang keempat adalah ini. Nabi Muhammad ketika dimintai penjelasan tentang sholawat, Nabi ngomong, "Dalah, ucapkan saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid." Itu penjelasannya, dan ini
yang paling sahih. Jadi lafaz-lafaz yang langsung dari Nabi Muhammad, dan ini untuk ibadah salat. Dan ibadah yang lain boleh. Namun bagaimana kalau cukup sholawat ala Muhammad seperti sholawatnya Jibril, ya boleh-boleh saja. Tapi kan tidak untuk sholat ya. Kan kalau sholat sudah ada petunjuk dari Nabi. Kan begitu. Kemudian sekarang poin berikutnya Pak, syarat salam gitu. Karena kita diperintah oleh Allah itu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Nabi. Panjenengan sudah tahu bagaimana sholawat itu. Sekarang wasallimu taslima, ucapkan salam kepada Nabi. Lah sebelum panjenengan tahu apa itu, mengetahui syarat salam adalah panjenengan perlu tahu apa arti taslim itu. Ternyata arti taslim itu adalah ad-du'a'u bisalamati min jami'il balaya wal afati wal asqam. Mohon kepada Allah agar selalu diberi keselamatan dari semua malapetaka, agar diselamatkan oleh Allah dari semua penyakit dan semua penderitaan itu. Berarti kalau panjenengan ngomong assalamualaikum ya Rasulullah, berarti apa? Panjenengan itu mendoakan agar Allah terus memberi keselamatan kepada Nabi dari segala macam bencana, dari segala macam penyakit, dari segala macam wabah-wabah yang membahayakan. Makanya panjenengan kalau diberi salam oleh teman harus bersyukur, Pak. Namun kadang-kadang kita ini medit, Pak, ya. Mengucapkan salam saja assalamualaikum WRWB. Bagaimana kalau malaikatnya tidak ngerti singkatan, Pak? Berarti kurang kan? Padahal jenengan tahu assalamualaikum pahalanya hanya asrun 10. Kalau assalamualaikum warahmatullahi isrin pahalanya 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salasin pahalanya 30. Nah, dengan pilih yang mana? Muqtadul hal, melihat kondisi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, itu lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada tambahan wabarakatuh itu lebih bagus, sepadan begitu. Hanya masalahnya bagaimana kalau panjenengan diberi salam lengkap, ingin membalas dengan lebih baik, bisa, Pak? Ada riwayat mengatakan ditambahi wa maghfiratuh, namun tidak masyhur, ya masyhur. Makanya agar jawaban panjenengan lebih bagus, maka usahakan menjawabnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya lebih semangat. Jangan begini, diberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya apa? Tidak lebih baik dari yang memberi salam. Kemudian sekarang bagaimana syarat salam itu? Ternyata syarat salam yang biasa diucapkan oleh sahabat dua, Pak. Pertama di luar salat, yaitu assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian salam ketika tasyahud, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk engkau wahai Rasul, wa rahmatullah, dan semoga Anda selalu dapat rahmah dari Allah, wa barakatuh, dan semoga Allah tetap memberi keberkahan kepada Anda. Itulah yang dimaksud syarat taslim. Dengan demikian panjenengan sudah bisa melaksanakan dua perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 5 berapa tadi? 56 itu, Pak. Berarti para malaikat sudah bersolawat, Allah sudah bersolawat, sekarang tinggal panjenengan. Hadirin yang berbahagia, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Jawab habis waktunya, Pak, ya.
Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.